Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini aku sama Mas Hanafi akan cerita gimana Tek. ada sepeda motor lewat barusan, maaf ya. Bagaimana? Apa itu? Bagaimana kisah cerita kisah pengorbanan kita. Pengorbanan apa ya Mas ya? Iya, pengorbanan. Iya. Sama Pengorbanan sekaligus kisah-kisah para nabi keles. Iya, kayak pengorbanan kita pada saat awal-awal pacaran, karena di awal-awal pacaran kita itu beda banget sama orang-orang yang lainnya. Biasanya kalau orang yang lainnya itu ketika pacaran, teman-teman atau teman terdekat, sahabat dan lain sebagainya itu pasti kan senang banget. Nah, di kisah kita itu berbeda, teman-teman. Jadi kayak ada suatu pro kontra, tapi banyak banget yang kontra sama hubungan kita ini. Jadi bisa langsung diceritakan sama Mas Hanafi. Gimana Mas Hanafi? Ayo Mas Hanafi. Iya, yo. Oh, oke. Ini wawancara. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo loh. Ya, mau cerita tentang kisah-kisah kita dulu ya. Sebenarnya dulu yang awal mula kita itu deket, awal mulanya Fitri suka sama aku sih dulu. Dia ngejar-ngejar aku sih dulu waktu SMA kelas 2 ya, kalau nggak salah ya. SMA kelas 2 dia itu suka sama aku, ngefans, senang gitu. Karena semua cewek suka semua kan sama aku kan. Jadi terus kita tetap disatukan dalam satu kelas. Pas waktu naik kelas 3 kita itu tetap disatukan dalam satu kelas, dan Fitri juga masih mempunyai rasa waktu itu. Terus habis itu bulan berapa gitu aku deket sama beberapa cewek. Ada 4 cewek waktu itu yang deket sama aku. Cuman aku gak suka sama dia dulu. Aku malah benci sama dia, infil lagi. Terus waktu itu bulan berapa gitu ya, bulan September kalau nggak November, September gitu, dia itu nembak aku guys. Dia itu nembak aku, cuman aku nggak terima dengan alasan aku itu nggak mau memecah belah persahabatan. Karena waktu itu aku itu lagi membangun kekompakan dalam kelas. Tapi rintangan datang, dia nembak aku secara tiba-tiba kan, aku kaget. Cuman aku jelasin aja tuh lewat BBM dulu, masih ada BBM tuh. Aku jelasin aja, aku nggak mau pacaran dulu, aku mau kita itu fokus sama persahabatan. Karena dulu dia juga temen aku. Terus semuanya satu kelas itu kayak kompak gitu, sahabatan kemana-mana bareng, juara kelas. Terus kayak ada lomba-lomba itu bareng-bareng, buat lagu-lagu bareng-bareng. Jadi kayak aku nggak mau memecah belah gitu loh. Tapi akhirnya nggak tahu apa, Fitri itu tiap hari itu curhat masalah sama doinya gitu loh, sama temennya dulu. Tapi dia itu curhat ke aku, minta masukan, minta saran, minta pendapat gitu. Cuman waktu itu aku itu ya nggak ada rasa ya, cuman kayak sebatas temen aja. Cuman kayak sebatas temen aja gitu, kasih solusi, kasih saran gitu. Terus akhirnya nggak tahu tiba-tiba dia itu pada satu momen dia itu nangis ke aku tiba-tiba waktu di kelas itu. Dia itu nyamperin aku ada di kantin. Terus dia ngomong, Hanafi, sambil nangis dia. Terus dia ngomong kan, Hanafi gitu, apa kamu apain temenku katanya. Karena apa? Terus tiba-tiba dia nangis kan aku gak tega, ya udah aku samperin, aku diemin dia, terus aku elus-elus gini kan dulu. Masa sih? Enggak dilus-elus, cuma diliatin doang. Terus dia nangis kayak terseduh-seduh gitu, karena dia dulu waktu itu sayang banget kan sama temennya, kayak nggak mau kehilangan gitu, melebihi dari pacar, padahal sama-sama cewek kan, kayak gak waras aja gitu. Lanjut, gak usah, jangan ini. Nah terus opini. habis itu waktu mau menangis itu, dia itu nangis kan terseduh-seduh karena aku yang difitnah sama temennya dia, ngejelek-jelekin temennya dia
ke temennya aku yang ada di kelas. Akhirnya jadi fitnah deh, akhirnya dia nangis kan ke aku. Nggak usah ditaruh di bawah aja. Nah akhirnya dia nangis kan ke aku, terus aku beliin tisu dia nangis kan, terus aku lapin pakai tisu kan. Nah saat momen itu entah kenapa aku jatuh hati sama dia. Kayak aku itu merasa, ya Allah kenapa cewek ini nangis banget di depan aku nggak pernah kayak gini. Kayak aku pernah apain si dia gitu loh, kayak pernah ngapa-ngapain dia gitu. betul, kayak pernah lukain atau sampai gini gitu, padahal aku nggak pernah. Kok mati? Terus tiba-tiba temanku bilang gini, kayaknya kalian kalau pacaran cocok deh. Temanku bilang gitu kan. Tapi satu pas, orang yang ngomong. Pas waktu itu kan cuman bercanda gitu, ya udahlah biasa aja gitu responnya kan cuman bercanda. Terus habis itu waktu pulang ke rumahku itu kepikiran kan, kayak kepikiran gitu ngelihat Fitri itu nangis gitu. Terus temenku itu ngomong kalau kita pacaran itu cocok, dan itu kepikiran. Terus setelah itu aku merasa kayak ada sesuatu gitu yang beda ketika ngelihat Fitri, kayak ada sesuatu yang beda gitu. Terus habis itu dia itu pas deket sama temanku, sayang-sayangan lagi. Terus Padahal dibuat story pacar ya? Iya padahal belum pacaran. Terus dibuat story kan, terus aku komen kan, aku kayak ada rasa cemburu gitu, padahal aku nggak ada rasa apa-apa itu tanpa aku sadari. Nah habis itu lama kelamaan waktu hari Sabtu aku nge-DM Fitri. Sebelumnya lama aku nggak pernah, setelah ada masalah itu, setelah sahabatnya menjelek-jelekin aku, akhirnya dia nangis yang nuduh aku ngefitnah aku, akhirnya kita kan lost kontak. Terus aku nge-DM dia kan, aku sok-sokan aja tanya tentang masalah sama teman-temannya. Akhirnya aku nggak sengaja kayak kecepret jatuh hati gitu sama dia. Terus aku ngomong ke dia, aku suka sama kamu, aku langsung ngomong gitu kan. Terus dia kayak shock aja, diem, dan ngomongnya itu lewat HP. Dan ngomong lewat HP itu masih ada BBM ya. Waktu itu aku ngomong jam 2 sore kayaknya, kalau nggak jam 2 jam 3, pokoknya sore-sore. Terus dia itu tiba-tiba bilang gitu, dia bilang iya aku mau gitu. Terus aku bilang kan, karena awalnya aku konsisten, aku mau kayak menjaga kekompakan persahabatan teman-teman itu di kelas. Cuman aku kayak kemakan omongan sendiri gitu. Tiba-tiba aku jatuh hati ke dia, ya udah aku buat perjanjian sama dia, kita pacaran nggak boleh ada yang tahu, satu pun nggak boleh ada yang tahu gitu. Jadi kita pacaran diem-diem dulu waktu di kelas, karena memang waktu itu kita itu ada lomba antar kelas gitu. Jadi kayak kita itu benar-benar harus menjaga kekompakan, kayak harus menjaga hubungan antara teman dengan teman gitu, biar gak ada yang sungkan. Pokoknya intinya kita harus kompak dari satu sama lain, biar kayak kekeluargaannya kita itu dapat banget. Tapi dengan adanya aku pacaran sama Fitri, ya aku diem-diem dong, apa-apa itu diem-diem. Terus kita harus kayak profesional banget, dengan itu kita harus menjaga jarak daripada yang lain. Karena waktu itu juga banyak yang ngefans kan sama aku, di kelas aja juga banyak, ada teman-teman. Terus kayak di luar kelas pun juga banyak gitu yang senang sama aku, karena waktu itu aku kan artis di kelas waktu itu. Artis. Tapi setelah aku nembak Fitri, kayak semuanya itu kayak diem aja, hening aja. Kayak aku itu dimana biasanya aku itu aktif di kelas, itu aktif ngomong bacot gitu aku biasanya aku kan ngomong itu banyak. Setelah pacaran sama dia, aku ngomongnya itu sedikit, kayak berjarak gitu sama anak-anak, kayak menjaga perasaannya dia kan. Karena memang waktu itu aku pacaran sama dia, ya otomatis kan aku harus menjaga. Ya kayak gitu. Terus kelanjutannya nanti, coba perasaan kamu ketika awalnya kamu nembak aku, terus akhirnya aku tolak, tapi akhirnya aku nembak kamu, gimana? Ya kalau perasaan aku sih gimana ya, bingung ada. Iya sebenarnya kan awalnya itu aku memang suka, tapi sukanya yang bukan cinta, ingin memiliki gitu. Karena posisinya aku itu cuman ingin bilang aja
kok aku kayaknya kagum ya sama orang ini. Kenapa kok aku bisa kagum? Karena aku melihat ketika Hanafi punya pacar, terus dia itu LDR gitu kan sama pacarnya, mantannya Oh. deh, mantan sama mantannya dia. Tapi dia itu di dalam kelas dia itu sangat amat kayak menjaga hubungan dia dengan teman-teman ceweknya gitu, kayak cuek-cuek aja. Dan itu yang membuat aku kayak penasaran, kenapa sih nih cowok beda banget sama cowok-cowok yang lainnya gitu. Terus akhirnya aku melihat sikap dia itu kayak agak kayak cowok biasanya. Kalau cowok biasanya kan teman-teman tuh kayak ya udah main aja sama cewek, terus ngegombalin cewek lah, inilah itulah. Tapi kalau Hanafi tuh enggak gitu. Jadi kan kayak merasa ada, kok penasaran ya sama cowok ini gitu. Masa sih? Enggak Cuman aku lah. kesel juga Dulu waktu tuh itu kamu juga bentar. ngefans kan, cinta kamu sama aku, Iya. udah akuin aja. Enggak, bukan cinta dulu. Dulu kan belum sampai cinta. mau jadi pacar pura-pura kan. Itu beda cerita, Oh, bentar. beda cerita. Tapi di sisi Gak itu, boleh kayak gitu, harus bentar aku jujur. ngomong, jangan dipotong. Terus posisinya aku juga kesel sama dia karena aku kan sebagai sekretaris di kelas tuh, dia sebagai ketua kelas pada saat kelas 2 SMA. Cuman dia tuh kayak kalau tentang sekolah akademik dia tuh gak pernah masuk, dia tuh bolos-bolos terus. Dan akhirnya aku kan yang harus melaporkan ke wali kelas, jadi kayak ribet gitu loh. Aku gak sukanya sama Hanafi kayak gitu, dia tuh suka bolos. Cuman aku kayak penasaran. Nah akhirnya aku maulah jadi pacar pura-pura, cuman main-main doang pas waktu Nah, itu. cuman main-main tapi kamu seneng. Iya, seneng. Dia Oke. nganggap aku dulu pacar beneran, padahal aku cuman nganggap dia pacar pura-pura. Terus waktu Enggak. itu dia saking pengennya deket sama aku, waktu itu kayak ngadu-ngadu gitu, kayak caper gitu ke wali kelas. Padahal aku Lah, itu tapi bukan gini caper. pengorbanannya dia dulu itu bagus. Dulu anak-anak itu kan bukan aku aja yang bolos kan, ada banyak tuh yang bolos, temanku ada 3 orang yang bolos. Cuman dia saking ngefansnya sama aku, terus aku bolos yang awalnya A itu nggak masuk, terus sama dia dikasih titik biar aku itu nggak kelihatan bolos. Karena dia yang minta, karena dia yang Tapi minta. kamu mau, yang lain nggak kan, nggak kamu gituin kan? Ya karena kasihan aja sih. Alah, dari situ aja kelihatan bahwa dia itu sayang sama aku. Cuman dia itu kayak malu-malu biasa kan, waktu dulu bocil gitu. Ya terus habis itu dia itu terus aku mau ngomong apa lupa. Makanya jangan dipotong. Terus lanjut di kelas 3-nya. Nah, terus di kelas 3 itu akhirnya Beneran. aku melihat dia itu banyak yang suka, terus dia tuh friendly ke teman-temannya. Tapi kayak aku memang aku cerita-cerita sama dia, tapi kayak nyaman aja ceritanya gitu, meskipun aku tahu bahwa dia itu cerita-cerita hal-hal pribadi gak cuman sama aku, tapi sama teman-teman yang lain juga, dan teman-teman yang lain biasanya juga cerita sama Hanafi gitu. Terus akhirnya kayak aku memberanikan diri untuk bilang, udah aku mau bilang aja sama Hanafi. Kayak karena kalau aku gak bilang tuh ada rasa apa ya, gelisah di dalam hati aku tuh, gelisah kayak aku tuh pengen ngomong gitu, cuman gak enak. Nah akhirnya aku memutuskan ngomong. Tapi di situ ketika aku bilang juga ke Hanafi kalau semisal nggak apa-apa, aku itu nggak mau jadi pacar gitu ya nih. Nah, enggak, waktu itu kamu bilang kalau kamu itu suka kan, terus aku tolak, terus kamu bilang nggak apa-apa meskipun aku gak jadi pacar kamu, yang penting aku Tahu. udah mengungkapkan gitu loh. Yang penting aku udah mengungkapkan dan kamu tahu kalau aku sayang sama kamu, aku Betul. bilang kayak gitu. Terus Iya, akhirnya, karena dia malu karena aku tolak. Coba Enggak. seandainya udah lah, ngaku aja. serius, Coba aku seandainya tuh tipe orang yang emang yang penting ngomong iya, aja. coba seandainya gak aku tolak, pasti kamu mau kan? Maksudnya kalau Iya. tolak gimana? Seandainya gak aku tolak, pasti kamu mau kan? Tapi Ya, berhubung mau lah. aku sama aku ditolak, akhirnya kamu bilang ya udah nggak apa-apa, kita temenan aja, yang penting aku udah ngungkapin. Iya. Itu alasan aja sih sebenarnya, biar nggak malu aja gitu loh maksudnya. Enggak sih, aku gak malu. Ya, Soalnya bayangkan- dulu aku gak ada malu gitu kan. Bayang, oh kan. Ya pokoknya intinya gitulah, jangan panjang-panjang ya Pak. Ya terus habis itu akhirnya
aku move on kan sama Nggak si move Hanafi. on. Enggak, setelah aku bilang sama kamu, terus kamu bilang nggak mau pacaran, terus aku bilang terus aku move on dari Nggak kamu. move on, katanya kamu nggak move on. Aku kayak Mau move on. menjaga jarak sama kamu gitu, menjaga jarak. Terus tiba-tiba selang beberapa saat Ya bukan move on itu mama, tapi mau move on. tapi sebenarnya itu udah move on 99%, terus tiba-tiba kamu kayak muncul gitu loh guys, kayak muncul tiba-tiba dan dia langsung bilang kalau dia tuh sayang sama aku. Nah kan ya udah, terus abis itu move on aku yang 99% itu musnah lah dan aku terima. Tapi dia dulu ininya mengungkapkannya ini deh nggak bagus deh. Tapi masa kamu mengungkapkannya di HP nggak gentle. Nah, dari situ kita itu pacaran. Nanti gitu. lagi tunggu pas Nanti selanjutnya. part 2-nya aku akan cerita yang pas waktu itu kan udah tamat ya, sampai tamat Sampai pacaran dulu. pacaran dulu. Nah, nanti kuliah beda lagi ceritanya, itu pas waktu SMA gitu ya. Oke teman-teman, ini kayaknya durasinya udah panjang deh, udah 16 menit. Ya dapat satu dulu, kita cerita sampai kita pacaran dulu. Dan setelah pacaran itu masih panjang dan pengorbanan juga banyak. Terus Masih satu banyak kelas dan berdarah-darah. teman-teman itu juga kayak membenci kita semua. Tunggu aja nanti ceritanya ya. Cerita teman-teman kelas membenci kita sampai bukan satu kelas sih, satu sekolahan. Ya Sampai udah gak nanti aja nyapa dulu. sama- Oke. Ya udah nanti part 2. Part 2, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.